Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa malam saya melakukan safari Ramadan ke beberapa masjid dan musholah yang ada di Kecamatan Rumbai. Kemudian saya mendengarkan beberapa informasi dari pembalik yang ada di MDI Kota Pekanbaru. Ternyata minat daripada jemaah untuk melakukan ataupun mendirikan Qiyamul Ramadan sangat berkurang sekali. Kata orang, pernah kita dengar ucapan orang bahwasanya minat jemaah melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan ataupun malam-malam Ramadan itu seperti ekor tikus ataupun ekor macik. Semakin ke ujung semakin mengocik dia, semakin kecil mengocik. Ini adalah realita dari tahun ke tahun, seperti inilah adanya. Kita saksikan Bapak Ibu bahwa di malam pertama, di malam kedua ataupun malam ketiga, jemaah di masjid dan di mushola itu sangat ramai. Tetapi bertambah malam ataupun bertambah malam Ramadan berikutnya mulai menyusut, mulai berkurang. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, menurut informasi dari MDI Kota, ini terkhusus MDI ya, karena ada masjid itu yang membaliknya dari IKMI, ada membaliknya dari MDI, ada membaliknya dari IKD dan lain sebagainya. Menurut beberapa mubalik MDI, bahwa puluhan masjid dan mushola yang di-cancel, yang dibatalkan. Karena apa? Pertama, karena jamaahnya tidak ada. Jamaahnya tidak ada lagi. Yang kedua, tak sanggup bayar ustaz. Ada jamaah masjid, terutama mushola-mushola yang ada di Kota Pekanbaru ini yang tak sanggup bayar mubaliknya. Ternyata jadwal mubalik dibatalkan. Sangat disayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum Ramadan, masjid dan mushola yang bergabung dengan MDI sangat banyak. Bahkan jumlahnya sampai ratusan masjid dan mushola. Setiap masjid dan mushola itu telah mendaftarkan masjid dan musholanya itu untuk bergabung dengan MDI, supaya jadwal-jadwal Ramadan akan diisi oleh para mubalik MDI. Maka panitia Ramadan ataupun di sekretariat MDI itu telah menyusun jadwal mubalik yang akan diterjunkan selama Ramadan di setiap masjid dan mushola. Nah, ternyata di dalam perjalanan Ramadan ada beberapa rumah ibadah yang dibatalkan. Tentu kecewa lah mubaliknya Bapak Ibu yang berbahagia. Hilang pitinya. Jadi bagi ustaz-ustaz yang memang membutuhkan, maka terpaksalah cari ganti ke MDI.
Mana tahu ada mubalik-mubalik lain yang tidak bisa mengisi ceramah Ramadan. Jadi kalau datang ke MDI itu Bapak Ibu yang berbahagia, ada mubalik-mubalik yang tidak ada jadwal malam nanti, mereka datang ke kantor MDI. Puluhan orang berebut mencari jadwal. Berarti semangat juga mengejar amplop malam Ramadan Pak ya. Kenapa? Karena sebagian mereka, karena jadwal mereka sebagian di-cancel oleh pengurus masjid dan musola yang ada di Pekanbaru. Itu secara kenyataan kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang timbul pertanyaan, apa penyebabnya di antara jemaah itu malas beribadah, terutama menghidupkan malam-malam Ramadan? Padahal kata hadis Nabi, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ternyata hadis Nabi ini tidak diketahui oleh sebagian jemaah kita. Jadi mereka-mereka yang tidak melaksanakan ibadah secara penuh di bulan Ramadan itu, seolah-olah mereka belum merasakan nikmatnya dalam beribadah. Karena bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya melaksanakan ataupun mendirikan qiyam Ramadan itu, apapun hambatan dan rintangan pasti mereka akan lakukan. Nah, seperti jemaah-jemaah kita ini lah. Hujan lebat, mati lampu, karena hatinya sudah terkait dengan rumah ibadah, dan mereka telah merasakan nikmatnya ibadah berjamaah di masjid atau di musola itu, maka mereka akan tetap hadir. Tetapi bagi mereka yang tidak merasakan nikmatnya beribadah, malam pertama hadir, malam kedua hadir, malam ketiga mulai menghilang. Ini juga merupakan, ini disebabkan faktor kemalasan. Seorang bapak biasa duduk di kedai kopi atau suka bermain-main setelah sholat isya di warung orang ataupun tempat-tempat lain. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia setiap malam, maka sulit mereka untuk meninggalkan pekerjaan itu walaupun di malam Ramadan. Bagi bapak ibu yang suka menonton TV, hobi menonton TV setiap malam di hari-hari atau di luar Ramadan, datang Ramadan, diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk mendirikan qiyam Ramadan. Semalam dua malam mereka bisa hadir, tapi berikutnya tergoda lagi oleh kebiasaan mereka menonton televisi dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, saya lihat setiap masjid dan musola yang saya jumpai, bacaan-bacaan imamnya pun tidak lama Pak. Tak pernah. Beberapa masjid, ada 11 masjid musola saya jumpai, bacaan-bacaan imamnya tuh tak ada yang panjang-panjang ayatnya. Karena kalau panjang bermasalah lagi dengan jemaah. Pasti Bapak Ibu yang berbahagia. Dulu waktu kita sholat pertama, kedua, ketiga, waktu saya imam, saya dengar informasi dari jemaah, panjang tuh Pak Imam baca ayat yo. Padahal saya rasa itu gak panjang Pak Ibu yang berbahagia. Apa itu penyebabnya banyak jemaah yang mundur? Saya tidak tahu. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, zaman sekarang ini memang sulit untuk imam memanjangkan ayat pada bulan Ramadan, sholat tarawih atau sholat witir.
Itu secara kenyataan. Kalau Bapak ingin sholat berlama-lama, ada sholat khusus di era Kota Pekanbaru ini. Mungkin seperti di Al-Ittihad, seperti di Masjid Abu Darda, seperti di Masjid Raudatul Jannah. Itu orang khusus pergi, Pak. Saya tahu banyak jamaah-jamaah yang rumahnya jauh dari masjid, ramai datang ke sana. Kenapa? Tujuannya pergi melaksanakan sholat lama. Sama kita kalau niat pergi haji dan umroh, sholat di Masjid Nabawi, Masjid Makkah, berdirinya akan lama. Tapi tak mungkin kita batalkan. Kenapa? Memang tujuan kita ke sana untuk mencari ibadah yang seperti itu. Tapi kalau di masjid-masjid seperti ini, masjid-masjid umum ini tak sanggup, tak bisa Pak pada ayat-ayatnya. Banyak yang membeli. Saya, Bapak Ibu yang berbahagia, ada di antara masjid itu yang imamnya bacaan ayatnya pertama, Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, sampai ayat-ayat. Allahu Akbar. Ayat kedua, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Lama tuh Pak? Tidak lama. Ayat kedua nanti, rakaat kedua, wal asri innal insana fi khusr, sampai ke ujung. Ayat kedua, qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai habis. Tak juga banyak jamaahnya. Coba bayangkan. Kemana lagi Pak Imam? Begitu ayat kami baca dan juga ada jamaah yang datang. Itu bukan rahasia Pak, itu kebiasaan kita di mana-mana, terutama di Kota Pekanbaru ini. Ada masjid, saya jumpai Bapak Ibu yang berbahagia, masjidnya besar daripada masjid kita ini lagi. Besar masjidnya. Saya, menurut firasat saya akan ceramah di sana, jemaahnya pasti banyak. Jamaahnya pasti banyak. Ternyata sewaktu saya datang, berapa jamaahnya? Bapak-bapaknya saya hitung 15 orang, 16 dengan saya. Jamaahnya masjidnya sangat luas. Ibu-ibunya ada 11 orang. Saya hitung. Saya tanya setelah selesai sholat, memang sebanyak ini jamaah dari awal Pak? Oh tidak Pak Ustaz. Alam pertama, kedua tuh 3 soft. Jadi kemana mereka? Gak tahu Ustaz. Nah, bapak-bapak ibu yang berbahagia, inilah kenyataan umat Islam hari ini. Dan bukan hari ini juga. Saya juga dulu di zaman tahun 98 sampai sekarang seperti itu jamaahnya. Memang kekuatan jamaah untuk mendirikan sholat itu cuma malam pertama, kedua, ketiga. Nah, yang berikutnya ya, apalagi malam-malam terakhir. Itu sebabnya kenikmatan melakukan ibadah itu tak ada, sehingga datang malas, datang kemalasan. Karena ada sifat malas yang ada dan tumbuh pada diri kita. Itulah yang selalu alasan. Tidak ada alasan lain kecuali malas. Kalau ada alasan, oh malam itu saya kerja Ustaz, malam itu saya ada keperluan. Iya, malam itu bisa ditinggalkan qiyam Ramadan. Tapi malam berikutnya tentu bisa dikejar lagi malam Ramadan tersebut. Tapi kalau terus sampai akhir, bukan alasan, itu sudah malas namanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, di samping
tidak menikmati nikmatnya ibadah Ramadan itu, juga ada makhluk Allah yang selalu menggoda kita, namanya syaitan laknatullah. Jadi syaitan pada bulan Ramadan itu tidak diikat, Pak. Karena kata hadis Nabi, pada bulan Ramadan itu dibuka pintu surga dan dibelenggulah syaitan-syaitan itu. Sebenarnya syaitan itu tidak diikat dan tidak dibelenggu oleh Allah, tetapi syaitan itu terasa terbelenggu oleh orang-orang yang beriman, yang rajin beribadah, yang rajin melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan takwa, menghidupkan qiyamul Ramadan, memperbanyak baca Quran dan sebagainya. Sehingga dengan perbuatan orang-orang beriman itu, maka syaitan terasa terbelenggu, tak bisa berkutik, tak bisa berbuat apa-apa, mau digoda tidak bisa. Itulah maknanya syaitan terbelenggu di bulan Ramadan. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, syaitan itu tidak merasa capek, tidak merasa malas. Ini nama Allah. Memang tugasnya syaitan adalah menggoda manusia. Makannya syaitan itu, kenyangnya syaitan itu apabila bisa menggoda manusia. Godaan syaitan yang paling dahsyat Bapak Ibu yang berbahagia di saat sakratul maut. Apa kata syaitan kepada teman-temannya? Bahwasanya di saat manusia dalam keadaan sakratul maut, para syaitan itu memanggil teman-temannya untuk berkumpul di dekat orang yang dalam keadaan sakratul maut. Apa katanya? Wahai kawan-kawan, mari kita sama-sama ke sini. Ada hamba Allah yang akan meninggal dunia. Ini adalah upaya kita yang terakhir. Kita harus bisa menyesatkan hamba Allah ini, orang ini, supaya matinya dalam keadaan mati kafir. Maka datanglah syaitan bersama-sama. Ternyata yang mau meninggal itu orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak begitu kali syaitan menggoda, Pak. Karena tahu setan itu, itu mati sesat itu. Tahu setan itu tidak perlu digoda kali. Dari jauh aja dibisikkan, bisa tergelincir meninggalnya dalam keadaan meninggal sesat. Kenapa? Selama hidupnya tak beribadah, jarang sholat, puasa kadang-kadang bolong-bolong, tidak perlu digoda syaitan, Pak. Tapi yang sangat diwanti-wanti oleh syaitan laknatullah, orang-orang beriman. Berkumpul mereka di situ, digoda. Karena biasanya Bapak Ibu yang berbahagia, di saat saudara kita meninggal dalam keadaan sakaratul maut, tentu kita dekati dia. Kita ajarkan dia kalimat La ilaha illallah. Kita ajarkan dia dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena kata Rasul, siapa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Tapi apa boleh buat, Pak? Di saat sakratul maut itu kita kan tidak berdaya. Pikiran kita sudah tak berfungsi lagi, apalagi kita dalam keadaan sakit. Kita bisikan saja kalimat La ilaha illallah, tak mampan, Pak. Kita ajarkan berkali-kali, bisikan di telinganya, tak didengarnya. Ternyata ada godaan lain, Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu syaitan. Mereka memegang kaki kita, mereka menghimpit tubuh kita, mereka memegang tangan kita, mereka letakkan mulut mereka di telinga kita, memejamkan mata kita dan sebagainya.
dan membayang-bayangkan sesuatu hal yang sangat menggiurkan sehingga kita terpengaruh, sehingga kita mati tidak mengingat Allah. Dalam sejarah Bapak Ibu, kita kenal dengan paman Nabi Muhammad itu namanya Abu Talib. Abu Talib itu adalah seorang yang memperjuangkan agama Islam, tetapi dia tidak beragama Islam. Itu masalahnya. Dia tidak beragama Islam, tapi dia memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh cucunya Muhammad SAW. Berkali-kali Muhammad merayu pamannya supaya masuk Islam. Berkali-kali dia mengajak masuk Islam, tapi pamannya tak mau. Tak mau pamannya meninggalkan ajaran nenek moyang yang beliau dapati dari dulu-dulunya. Tapi hebatnya dia menjadi benteng Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa yang mengganggu cucuku dalam menyebarkan Islam, hadapi saya. Itu Abu Talib Bapak. Tapi dia tak beragama Islam, tak mau ikut ajaran Rasulullah. Maka di saat beliau sakratul maut, disinilah letak kesedihan Rasulullah yang sangat mendalam. Rasulullah di saat Abu Talib meninggal, dia gelisah Bapak Ibu yang berbahagia. Dilihat pamannya dalam keadaan sakratul maut, didekati oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Pak mendekati pamannya dalam keadaan sakratul maut. Diajar oleh Rasulullah, wahai paman, tolong ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Diajar oleh cucunya Muhammad. Ponakan, Pak. Cucunya Pak ya? Ponakan. Ponakannya ya? Pak ya. Digelengkannya kepala oleh Abu Talib Pak. Tak mau menerima. Dia sadar berat sekali waktu itu Bapak Ibu yang berbahagia. Diajar Nabi. Tak lama kemudian datanglah Abu Lahab. Abu Lahab, karena Abu Lahab itu adik-beradik ya Pak ya. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad juga Bapak Ibu yang berbahagia. Paman yang paling jahat. Paman jangankan membenci Muhammad, bahkan dia ingin membunuh Muhammad. Paman, coba bayangkan. Karena Abu Lahab itu adik-beradik sama ayah Nabi Muhammad. Tentu tentu dia paman Nabi bersama dengan Abu Talib. Mereka itu adalah dari Bani Hashim. Bani Hashim itu bani yang sangat terhormat di kalangan itu. Jadi kalau ada Bani Hashim itu orang terhormat, dihargai oleh masyarakat Mekah. Itulah sebabnya Abu Talib itu ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekarang beliau dalam keadaan sekarat, mau meninggal, diajar Nabi Muhammad. Tak mampan, datang Abu Lahab. Apa katanya, wahai Abu Talib, mau kau ikut agama Muhammad yang sesat itu? Coba bayangkan, kalau kau ikuti agama Muhammad itu, engkau mati dalam keadaan celaka. Coba bayangkan. Abu Lahab merayu. Ternyata Bapak Ibu, di saat Abu Lahab berkata seperti itu, dan setan pun berkerumunan merayu Abu Talib, akhirnya dianggukkanlah kata-kata Abu Lahab. Meninggallah Abu Talib dalam keadaan kafir. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Menangislah Rasulullah. Ini waktu itu Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah dalam keadaan kesedihan juga. Istrinya yang tercinta Khadijah meninggal. Ditambah lagi Abu Talib, paman yang sangat yang sayangi, meninggal juga. Tentu gaduh Muhammad Bapak Ibu. Sedih, begitu sedihnya
Itulah sebabnya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dihibur Rasulullah itu dengan Isra Mi'raj. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, meninggallah Abu Talib. Semakin sedih Nabi Muhammad. Kenapa? Karena puncuk kekuasaan Bani Hashim yang selama ini dipegang oleh Abu Talib tentu akan beralih kepada Abu Lahab. Sementara di saat Abu Talib masih hidup saja, Abu Lahab menjadi dan sangat membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah. Apalagi Abu Talib ini meninggal, tentu digantikan oleh Abu Lahab. Memang ternyata terbukti setelah meninggalnya Abu Talib, maka puncuk kekuasaan Bani Hashim dipegang oleh Abu Lahab. Disitulah jadinya kekerasan, penindasan orang-orang kafir Quraisy terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Muhammad tak sanggup tinggal di kota Mekah karena diusir, diejek, mau dibunuh. Maka barulah Allah perintahkan beliau untuk melakukan hijrah ke Madinah. Bapak Ibu yang berbahagia, sangat luar biasa. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan bagus, orang-orang mati dalam keadaan husnul khotimah itu tergantung kepada amal ibadahnya. Saya tidak yakin Bapak Ibu yang berbahagia jika ada orang jahat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi entahlah ya, kalau rahasia Allah itu sangat luar biasa. Mana tahu dia dapat hidayah. Tapi jarang orang yang rajin beribadah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang-orang yang dalam keadaan husnul khotimah itu sesuai dengan amal ibadahnya. Bahkan ada orang yang rajin beribadah, salat rajin, puasa rajin, zakat rajin, dan lain sebagainya, infak sedekah rajin, sakratul mautnya pun susah. Apalagi orang yang jarang beribadah atau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, supaya godaan syaitan itu tidak semena-mena merusak kita dalam beribadah, itulah sebabnya Rasulullah mengajar kita untuk selalu membaca doa. Apa doanya Bapak Ibu yang berbahagia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur dan fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah al-masihid dajjal. Doa ini dianjurkan Nabi supaya kita baca di dalam sholat, di akhir sebelum mengucapkan salam. Karena doa yang paling bagus adalah doa yang dibaca sewaktu kita melaksanakan sholat, terutama di akhir bacaan sholat kita. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca terus. Setiap sebelum salam kita baca. Setelah kita baca ini baru kita ucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, kiat-kiat kita supaya kita tidak diganggu oleh syaitan laknatullah.
Kalau kita belajar dari diri Allah, betul itu minta Pak Imam mengusir setan, betul Pak Imam. Kita baca diri Tuhan benar, di Tuhan itu kita usir dari doa-doa yang. Inilah doa, baca doa ini setiap salam, sebelum salam, Bu. Betul ya Pak Imam. Ya. Insya Allah Allah bantu kita dalam menghadapi syaitan-syaitan itu. Betul ya Pak Imam, bagi kami doa. Ya, nanti kita tuliskan. Ini doa yang selalu dibaca. Beran boleh membaca doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain. Boleh Pak Imam, kami tak dapat. Ya, nanti kita tulis. Bagi pakai kopi. Ya, karena perkembangan ilmu itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Dulu waktu kita muda-muda, cuma yang kita bacakan bacaan sholat kan itu saja, tahiyatul sampai fil alamin innaka hamidum majid lalu salam. Nah, ternyata pengajian-pengajian ataupun banyak YouTube kita dengar, ternyata doa ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca di dalam sholat sebelum kita mengucapkan kalimat salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jangan sampai kendor keikhlasan kita untuk melakukan ibadah. Karena ibadah Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan itu lebih utama, ya, lebih utama dan pahalanya sangat luar biasa. Sementara di akhir-akhir Ramadan itulah banyak kita yang melengahkannya karena kesibukan menghadapi hari raya Idul Fitri. Kalau ibu-ibu sudah mulai sibuk memikirkan Idul Fitri, ya, untuk beli pakaian anaknya, untuk membeli kue-kue dan segala macamnya. Kita hari ini tak sama dengan zaman dulu, Bu. Kalau zaman dulu luar biasa kita menghadapi raya, macam-macam yang kita buat, kue-kue bermacam-macam jenis, pakaian untuk anak segala macam. Sekarang sudah biasa-biasa saja. Tidak pun belanja secara besar-besaran menghadapi Lebaran tak apa-apa. Tidak pun membuat kue-kue Lebaran bermacam-macam tak apa-apa. Karena itu bukan itu tujuan Idul Fitri itu. Sedangkan tujuan Idul Fitri itu bagaimana Ramadan kita isi dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Dan ada satu kebahagiaan yang kita dapatkan di akhir Ramadan, yaitu berjumpa dengan Idul Fitri, mana di saat itu kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah memanfaatkan momen Ramadan dengan puasa di pagi hari sampai sore hari, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, mendirikan qiyamul Ramadan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan itulah amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa menit lagi menjelang suruh kita akan melaksanakan sholat Isra. Terima kasih. Jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang khilaf dan salah, itu dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.